Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Liradila dengan NPM 25030101087. Nah, pada video kali ini saya memenuhi tugas yaitu proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel dengan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 8, Z sama dengan 7, A X ditambah satu yaitu sama dengan satu, B adalah 2 ditambah dengan nilai Y 8 yaitu 10, untuk nilai C yaitu 3 ditambah nilai dari Z yaitu 3 ditambah 7 sama dengan 10. Kemudian massa benda satu sekitar 2000 kilogram. Benda pertama ini berada di bidang miring. Massa benda kedua yaitu 11.000 kilogram. Nah, benda kedua ini di bawah bidang. Kemudian sudut bidang 25.000 derajat, kemiringan bidang, terus koefisien gesek 0,075 apabila bidang tersebut kasar. Kemudian tinggi awal benda 1.100 meter, yaitu posisi awal di atas bidang. Kemudian kecepatan awal 3.000 meter per sekon, yaitu kecepatan awal ke bawah. Kemudian waktu simulasi total, yaitu 10.000 second. Kemudian koefisien restitusi, yaitu 0,790. Percepatan gravitasi 9.810 meter per sekon persegi. Kemudian selisih waktunya 0,010 second. Kemudian panjang lintasan maksimum yaitu 2.603 meter. Panjang lintasan tersebut berada di bidang miring. Kemudian ada kalkulasi elastisitas sempurna. Setelah itu terdapat juga kalkulasi tidak elastis, dan untuk yang terakhir terdapat grafik. Grafik elastis sempurna, dan yang ini grafik tidak elastis. Kemudian dari hasil tersebut tertulis dalam laporan, yaitu tujuannya menjelaskan hubungan antara gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi benda berdasarkan prinsip kinematika serta hukum Newton. Yang kedua, mengkaji perubahan energi kinetik, energi potensial, dan total energi mekanik yang terjadi selama benda bergerak. Yang ketiga, meneliti penerapan hukum kekekalan momentum dan energi pada peristiwa tumbukan antara dua benda. Yang keempat, menganalisis dampak sudut kemiringan bidang dan gaya gesek terhadap perubahan energi serta momentum sistem. Kemudian yang kelima, menerapkan simulasi numerik menggunakan Excel untuk menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik, serta menganalisis perilaku sistem secara kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu terdapat landasan teori. Pada poin A yaitu hukum Newton tentang gerak, merupakan tiga hukum dasar fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda. Yang poin B yaitu percepatan, merupakan perubahan kecepatan suatu benda terhadap waktu. Untuk rumusnya ini, kemudian pada poin C yaitu kinematika gerak lurus, terdapat gerak lurus beraturan, yaitu gerak benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan, artinya tidak ada percepatan karena kecepatan benda tidak berubah terhadap waktu. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disebut juga dengan GLBB, merupakan gerak benda dalam lintasan lurus dengan percepatan tetap. Artinya kecepatan benda berubah secara teratur terhadap waktu, bisa bertambah maupun bisa berkurang. Kemudian pada poin D yaitu energi potensial, merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau posisinya terhadap permukaan bumi atau benda lain. Pada poin E yaitu terdapat energi mekanik, merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda. Untuk poin F yaitu terdapat momentum dan hukum kekekalan momentum. Momentum sendiri merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan suatu benda yang menggambarkan kekuatan gerak benda tersebut.
Kemudian untuk hukum kekekalan momentum, yaitu menyatakan bahwa jumlah momentum total sistem tertutup atau tanpa gaya luar sebelum dan sesudah interaksi. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tumbukan dan koefisien restitusi. Tumbukan merupakan peristiwa saat dua benda saling bertemu atau bertabrakan sehingga terjadi perubahan kecepatan pada keduanya. Kemudian terdapat metodologi simulasi. Yang pertama yaitu asumsi simulasi. Yang terdapat pada poin A yaitu gerakan diasumsikan bersifat satu dimensi di mana objek hanya bergerak sepanjang sumbu bidang miring. B yaitu gaya normal dianggap tetap karena sudut kemiringan yang kecil, sehingga perubahan gaya normal akibat posisi benda diabaikan. C. Koefisien gesekan kinetik bernilai konstan dan tidak dipengaruhi oleh kecepatan maupun suhu. D. Hambatan udara tidak diperhitungkan. E. Tumbukan dianggap linier. F. Bidang dan benda dianggap kaku, sehingga energi hanya berpindah antara energi gerak translasi, energi potensial, dan panas akibat gesekan. Yang terakhir yaitu perhitungan posisi serta kecepatan dilakukan menggunakan metode numerik Euler pada setiap interval waktu. Kemudian terdapat juga langkah-langkah simulasi, yaitu pada fase pertama, gerak benda di bidang miring. Tabel waktu dibuat dari T sama dengan 0 hingga T sama dengan 11 detik dengan interval delta T yang telah ditentukan. Kemudian hitung gaya resultan sepanjang bidang miring dan tentukan percepatannya. Setelah itu, perbarui kecepatan dan posisi menggunakan metode Euler dan hitung tinggi vertikal, kemudian tentukan energi kinetik, potensial, dan total. Setelah itu, hitung momentum benda. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu gerak benda setelah tumbukan. Yang pertama, untuk tumbukan letting sebagian, yaitu kecepatan setelah tumbukan dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut. Yang kedua, setelah tumbukan benda bergerak di permukaan datar dengan percepatan akibat gesekan, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Yang ketiga, yaitu gerak pasca tumbukan dihitung menggunakan metode Euler. Kemudian yang ketiga terhadap hasil simulasi. Setelah itu terdapat juga grafik elastis sempurna dan grafik tidak elastis sempurna. Setelah itu analisis data dan interpretasi. Simulasi ini menganalisis dinamika dua benda yang bertumbukan pada bidang miring dengan gesekan serta membandingkan perilaku sistem pada dua kondisi. Hasil analisis grafik energi dan momentum menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik total dan hukum kekekalan momentum total tidak sepenuhnya berlaku selama simulasi. Hal ini disebabkan karena adanya gaya eksternal seperti gravitasi dan gesekan. Perbedaan utama antara kedua jenis tumbukan terletak pada konservasi energi kinetik saat tumbukan. Pada tumbukan elastis sempurna, grafik kecepatan menunjukkan perubahan ekstrem dan reversibel. Nah, kemudian, grafik kecepatan menunjukkan perubahan yang lebih kecil dibandingkan kasus elastis, sedangkan grafik energi memperlihatkan penurunan tajam pada momen tumbukan. Analisis ini menggambarkan dengan jelas bagaimana gaya non-konservatif dan koefisien restitusi bersama-sama memengaruhi dinamika gerak serta perubahan energi pada sistem dua benda nyata. Kemudian untuk yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak dua benda pada bidang miring dengan adanya gaya gesek menunjukkan hubungan erat antara gaya, percepatan, energi, dan momentum. Gaya gravitasi menyebabkan benda bergerak menuruni bidang miring, sedangkan gaya gesek menghambat gerak dan mengubah sebagian energi mekanik menjadi panas. Akibatnya, energi mekanik total sistem tidak kekal karena adanya gaya non-konservatif. Energi kinetik meningkat seiring dengan bertambahnya kecepatan benda, sementara energi potensial menurun saat benda bergerak ke bawah. Pada saat tumbukan terjadi, sebagian energi kinetik hilang dan berubah menjadi energi panas atau suara.
Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa pada tumbukan elastis sempurna, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama, menandakan tidak adanya kehilangan energi mekanik. Dari sebaliknya, pada tumbukan tidak elastis terjadi penurunan energi mekanik yang cukup besar akibat disipasi energi. Nilai koefisien restitusi menjadi faktor penting dalam menentukan besar kecilnya kehilangan energi tersebut. Selain itu, hasil simulasi memperlihatkan bahwa hukum kekekalan momentum tidak berlaku sepenuhnya karena adanya gaya luar seperti gravitasi dan gesekan. Meskipun demikian, dalam selang waktu tumbukan yang sangat singkat, momentum total sistem masih dapat dianggap kekal. Perubahan posisi, kecepatan, serta energi yang diperoleh melalui metode numerik Euler di Excel menunjukkan hasil yang konsisten dan realistis. Faktor seperti sudut kemiringan bidang dan koefisien gesek sangat memengaruhi percepatan serta energi benda selama gerak. Secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan bahwa gaya non-konservatif dan sifat tumbukan berperan besar terhadap perubahan energi dan momentum sistem. Dengan demikian, hukum Newton, kekekalan energi dan momentum dapat digunakan untuk menjelaskan dinamika gerak benda secara menyeluruh dalam kondisi nyata.